Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Oke, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap semangat juga pembelajaran PJJ ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbirzik,ni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat. Ibu mendoakan tetap semangat, tetap sehat kita semua walaupun masih PJJ atau BDR ya. Belajar dari rumah. Oke? Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mampu menjelaskan zat aditif dan mendeskripsikan fungsi zat aditif dan contohnya. 2. Mampu menjelaskan zat adiktif dan pengaruh zat adiktif psikotropika terhadap kesehatan. Yang ketiga, mampu menganalisis tentang akibat mengkonsumsi zat aditif dan adiktif terhadap organ pencernaan. Materi kita untuk pertemuan kali ini adalah tentang zat aditif dan zat adiktif, ya. Oke. Untuk di zat aditif dan adiktif ini apa saja? Yaitu zat adiktif makanan, zat adiktif narkotika dan psikotropika, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, dan dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta pencegahannya. Akan kita bahas satu persatu. Nah, kita bisa melihat di sini ya, bakso mantul namanya. Nah, biasanya kita mengetahui bahwa bakso itu umumnya menggunakan zat aditif ya, pengawet dan penyedap. Nah, yang pertama, zat aditif makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Apa aja zat aditif itu? Sebelum kita mengetahuinya, yaitu zat aditif adalah zat tambahan makanan yang ditambahkan baik dalam proses mengolah, mengemas, ataupun menyimpan makanan. Nah, apa saja zat aditif makanan tersebut? Yaitu bahan pewarna, bahan pemanis, bahan pengawet, bahan penyedap rasa dan aroma, dan bahan aditif lainnya, yaitu antioksidan supaya tidak cepat basi, pengemulsi, anti kempal, anti busa, pengembang, dan pengeras. Nah, ini zat aditif pada makanan. Bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan? Kita bahas satu. Oke, yang pertama adalah bahan pewarna, di mana semua zat aditif ini ada bahan alami dan ada bahan sintetis atau buatan. Nah, pewarna alami yaitu ada bunga telang, daun suji, buah naga, kunyit, bisa juga ya. Nah, kemudian pewarna buatannya secara sintetisnya ada tatrajim. Biasanya kita itu kalau membuat membuat makanan itu dengan pewarna biasanya cap kupu-kupu ya. Nah, itu eritrosin warna merah, hijau, FC gitu ya. Nah, itu nama-nama pewarna buatan. Kemudian bahan pewarna berbahaya. Nah, ini yang tidak boleh digunakan untuk makanan karena ini pewarna untuk pakaian. Yaitu Fonseo 3R, metanil yellow gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua, bahan pemanis. Nah, pemanis juga ada alami dan ada buatan. Nah, untuk pemanis alami, gula merah, madu, kayu manis. Nah, ini sebagai alami, benar-benar alam. Dari alam kita mendapatkan ini. Nah, sementara yang sintetis, yaitu yang buatan, itu ada sakarin, aspartam, siklamat, asesulfam,
losa, dan sorbitol. Nah, ini pemanis buatan ini digunakan biasanya ada untuk yang diabetes ya, supaya menggunakannya sedikit. Ada juga yang produk-produk supaya tidak banyak menggunakan gula-gula alami, karena gula alami ini sangat terbatas didapatkannya, contoh madu sangat terbatas sekali. Maka kita menggunakan pemanis untuk makanan, yaitu pemanis buatan, tetapi tidak boleh berlebihan. Nah, perbedaan pemanis alami dan buatan kita lihat di sini. Pemanis alami itu terurai pada suhu tinggi, sedangkan pemanis buatan cukup stabil pada suhu tinggi. Nah, pemanis alami berkalori tinggi. Nah, ini dia. Makanya kalau kita membuat kolak, nah itu kita bikin supaya manis banget, itu butuh gula yang sangat banyak. Tapi kalau kita menggunakan sakarin itu sangat sedikit. Tetapi tadi kalau namanya sintetis itu ada efek sampingnya ya, sama-sama ada efek sampingnya sebenarnya. Tapi pemanis sintetis ini rasa manis sangat beratusan kali lebih manis dari manis normal yang alami ya. Yang ketiga yaitu bahan pengawet. Nah, bahan pengawet juga ada yang alami dan ada yang buatan. Kita lihat pengawet alami, bawang putih. Nah, pengawet alami ya. Kemudian garam dapur, pengawet alami juga, kemudian keluak. Nah, sedangkan yang buatannya, nah ini belerang, nitrit, garam sulfit, asam benzoat, asam sorbat. Nah, tetapi ada beredar kita di lingkungan kita bahwa ada katanya formalin dan boraks. Nah, ini sangat berbahaya dan ini tidak boleh digunakan untuk makanan. Karena kenapa? Karena bisa mengakibatkan kematian sel dan menimbulkan keracunan. Sedangkan borak bisa keracunan pada sistem saraf pusat. Nah, ginjal, hati, wah serem banget ya. Karena ini pengawet untuk mayat ya biasanya, atau pengawet untuk alat-alat bukan untuk makanan, tetapi benda-benda lain yang tidak untuk dimakan. Yang keempat adalah bahan penyedap rasa dan aroma. Nah, ini juga ada alami, ada buatan. Contohnya ada serai ya. Nah, ini. Kemudian merica, seledri. Nah, ini penyedap rasa dan aroma. Sedangkan penyedap buatan ini yaitu MSG, monosodium glutamat. Banyak yang mengatakan saya nggak menggunakan penyedap buatan katanya, karena di rumah menggunakan misalkan merek Royco atau merek lainnya atau merek dan macam-macamnya. Tetapi di bahannya itu ada MSG-nya, berarti tetap menggunakan penyedap buatan ya. Nah, penyedap aroma sintetis, senyawa ester aroma buah yang dihasilkan. Nah, ini yang kita katakan ada tuh penyedap aroma biar wanginya wangi nangka, wangi jeruk, wangi pandan, tetapi bukan dari pandan. Nah, ini adalah nama-nama senyawanya. Contoh oktil asetat, berarti dia nanti aromanya itu wanginya jeruk. Isoamil asetat, berarti wanginya nanti pisang, seperti itu. Biasanya ini untuk makanan. Memang aditif ini adalah bahan tambahan untuk makanan supaya menarik. Oke, supaya menarik ya, dan olahan makannya itu supaya bagus. Yang kelima adalah bahan aditif lainnya. Apa saja tadi? Nah, kita lihat bahan antioksidan supaya tidak cepat busuk, pengemulsi, bahan anti kempal, bahan anti busa, bahan pengembang ya kalau kita bikin kue bolu ya. Kemudian bahan pengeras. Nah, contoh kalau kita bikin bakso juga ya. Nah, seperti ini. Ini adalah bahan-bahan zat aditif lainnya. Ingat ya, kalau aditif itu adalah untuk makanan. Nah, sekarang yang B, zat adiktif ada K-nya. Kalau tadi aditif, kalau ini adiktif ya.
Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah, oke, bisa dibuka bukunya, halaman 100. Kita lihat di situ zat adiktif ya. Halaman berapa ini? Halaman 187. Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Nah, ini disebut zat adiktif. Ya. Nah, jenis-jenis zat adiktif, kemudian ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika. Nah, jenis-jenis zat adiktif tadi ada narkotika dan ada psikotropika. Tadi mengakibatkan kecanduan ya. Di mana narkotika ini terbagi lagi menjadi 3. Narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Psikotropika. Apa itu psikotropika, Ibu? Nah, psikotropika, buka bukunya halaman 184, yaitu zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, sebenarnya obat-obat ini diciptakan adalah sebenarnya dulu itu adalah sebagai obat oleh dokter. Nah, tetapi ada beberapa orang yang menyalahgunakannya, berlebihan dan segala macamnya. Sehingga bahan-bahan ini sangat berbahaya. Narkotika golongan 1 ada opium, kokain ya. Narkotika golongan 2 morfin, narkotika golongan 3 kodein, psikotropika. Nah, itu bisa kalian baca ya. Ini adalah nama-nama golongan dari narkotika dan psikotropika. Serem ya, jangan dicoba-coba ya. Zat-zat adiktif ini jangan dicoba karena tadi mengalami ketergantungan. Nah, ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Matanya pupil melebar yang menyebabkan insomnia, tidak bisa tidur. Jantungnya pecah, bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Pencernaannya, daya tahan tubuhnya mudah sakit. Hatinya melemah, kulitnya kering, keriput, otaknya menurun, daya ingatnya udah nggak bisa normal lagi. Harusnya masih umur 15-17 tahun, cepat daya tangkapnya. Tetapi ini tidak ada. Apa? Hanya itu saja yang bisa dilakukan karena otaknya, daya ingatnya sudah menurun. Hati-hati ya anak-anakku ya, jauhkan hal-hal ini. Kenapa kita belajar ini? Biar kita tahu akibatnya. Bahwa hal-hal zat adiktif ini, narkotika dan psikotropika sangat-sangat berbahaya. Yang C, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Nah, kalau tadi narkotika dan psikotropika, kalau sekarang yang bukan. 1, rokok. 2, alkohol. 3, kafein. 4, zat inhalansia. Nah, ini juga zat adiktif. Tadi kita katakan adiktif itu ada kata ketergantungan. Nah, ini nih ya, walaupun bukan dikatakan narkotika dan psikotropika, tetapi dia bisa ketergantungan. Nah, kita lihat. Yang pertama rokok. Nah, banyak teman-teman kalian di luar sana, tapi bukan kalian ya pastinya ya. Karena saya yakin anak-anak ibu setelah mempelajari ini tidak akan lagi yang namanya mendekati rokok. Karena rokok itu tidak baik dalam kesehatan kita. Di dalam rokok itu banyak sekali hal-hal bahan-bahan yang sangat berbahaya. Mari kita lihat. Di situ ada karbon monoksida, bukan karbon dioksida. Kalau karbon dioksida mah yang kita keluarkan, ya kan? Maksudnya yang kita keluarkan dalam pernapasan, yaitu CO2.
Kalau ini karbon monoksida, berarti CO. Nikotin. Nah, nikotin ini sangat berbahaya. Kemudian tar. Nah, di mana pada saat kita merokok, nah, maka asam sianida, aseton, amonia, ini kita lihat di sini, racun. Pembersih lantai, coba pelarut industri, ada semua di rokok ini. Kemudian kita bakar, kita hirup ke dalam tubuh kita. Nah, apa yang terjadi sementara zat-zat yang terdapat pada rokok ini sangat berbahaya semua. Ada kamper tuh, ada kadmium dipakai aki mobil, tapi ada terdapat pada rokok. Kenapa harus kita ngerokok? Jangan sampai merokok ya, karena tidak baik dalam kesehatan. Nah, kemudian alkohol. Nah, alkohol itu juga zat adiktif, berarti ada kata ketergantungan. Nah, di sini juga tidak baik untuk kesehatan, karena di sini ada golongan A bir, golongan 2 anggur, golongan 3 golongan atau C whisky. Berarti semakin golongan C itu semakin tinggi kadar etanolnya. Ya, tapi walaupun saya cuma bir doang Bu, kecil. Memang pertama itu dulu. Akhirnya ketergantungan nanti muncul ke golongan B. Akhirnya udah nggak enak golongan B, muncul ke golongan C. Semakin tinggi golongan kadar etanolnya, maka semakin mahal harga alkoholnya. Ingat ya anak-anak ya. Nah, dalam Islam pun tidak dibolehkan minum alkohol. Ketiga adalah kafein. Nah, di kopi ada kafein, di coklat ada kafein, di daun teh ada kafein. Kafein ini bisa membuat kita lebih tenang, tetapi bisa juga mengakibatkan ketergantungan. Setiap hari harus minum kopi. Nah, ada seperti itu. Kalau sudah dikatakan dia tidak bisa tanpa minum kopi, tanpa minum teh, berarti orang tersebut sudah dikatakan ketergantungan. Tapi kalau minum kopinya sekali-sekali belum, ya, maka dia disebut adalah tidak narkotika. Zat adiktif bukan narkotika, karena masih belum mengakibatkan ketergantungan yang sangat luar biasa. Tapi kalau tadi narkotika dan psikotropika tadi, itu ketergantungannya bisa mengakibatkan penyakit dan bisa mengakibatkan meninggal ya. Nah, zat inhalansia ini ada thinner, ada vernis dan correction pen. Nah, bisa kalian mengetahui ya, tapi cukup mengetahui saja. Itu sering ada anak-anak di jalanan itu sampai megang-megang thinner ya, bahannya cuman itunya saja, bekasnya saja, kemudian dihirup. Nah, ini bisa mengakibatkan dia merasa tenang, tetapi ini sangat mengganggu pernapasan ya. Nah, dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif dan pencegahannya. Di sini kita lihat dampaknya. Dampak negatifnya, golongan depresan, merusak hati, paru-paru, ginjal, jantung, semua bagian tubuh kita. Ya, semua bagian tubuh kita. Kemudian golongan stimulan juga, menaikkan tekanan darah, merusak sel-sel saraf, denyut nadi tidak beraturan. Kemudian yang golongan halusinogen, menghalusinasi, merusak ginjal, mempengaruhi daya ingat, mengakibatkan kebingungan, dan bisa mengakibatkan kegilaan. Nah, katakan, tidak, saya tidak akan drug are, death like. Bisa ya, mematikan. Mau mati atau mau hidup nih anak-anak? Pastinya mau hidup ya. Hidup dengan normal tanpa menggunakan dan menyalahgunakan zat adiktif tersebut ya. Penyembuhan dan pencegahan penyalahgunaan zat adiktif. Nah, bagaimana penyembuhannya? Pertolongan pertama, resusita, detoksifikasi, dan rehabilitasi. Nah, itu penyembuhan pertama ya. Pertolongan pertamanya seperti itu. Kalau udah rehab,
berarti dia udah kecanduan. Nah, pencegahannya tidak terlibat, jangan ikut-ikutan jaringan-jaringan narkotika tersebut ya. Psikotropika, baik langsung maupun tidak langsung, baik pemakai ataupun pengedar. Jauh-jauh kalau udah ada teman kalian tahu, maaf mas, maaf saya tidak paham dengan seperti itu, saya tidak mau mendekati itu. Katakan tidak. No, 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 no. Gitu ya. Tidak akan, mendekati saja tidak akan mau, menolak ajakan, memberitahukan kepada pihak berwajib apabila mengetahuinya ada sindikat narkoba, narkotika dan psikotropika. Katakan tidak untuk narkoba ya. Oke, terima kasih semuanya. Seperti itu pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian tetap semangat semua ya, tetap terus dan semangat terus belajar tanpa henti, dan jangan ikut-ikutan di luar sana yang tidak baik. Ibu harapkan dengan pembelajaran ini kalian tidak mendekati hal-hal yang tidak baik, tetapi dengan mengetahui pembelajaran ini kalian memahami bahwa hal-hal yang alkohol, rokok dan segala macam yang kita pelajari ini yang tidak baik dijauhkan, yang baik-baik kita ikutkan atau kita pelajari ya anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.